Inter Milan pada akhirnya akan mengumumkan perpanjangan kontrak Denzel Dumfries secara resmi pada minggu depan setelah penantian panjang. Tuttosport melaporkan bahwa segala sesuatunya sudah siap bagi pemain asal Belanda tersebut untuk menandatangani kontrak, dan pengumuman akan dilakukan paling lambat saat jeda internasional. Pada tahap ini, kisah kontrak Dumfries telah berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan banyak pihak. Pemain berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni mendatang. Nerazzurri tentu saja tidak ingin kehilangan Dumfries dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Dan karena alasan tersebut, Inter pun telah berupaya untuk memperpanjang kontrak mantan bek sayap PSV itu dalam beberapa waktu. Akan tetapi jarak antara penawaran klub dengan tuntutan sang pemain membuat kesepakatan tak kunjung tiba selama berbulan-bulan. Meski demikian, laporan mencatat bahwa Inter dan Dumfries pada akhirnya mencapai kesepakatan untuk kontrak baru tersebut. Semua rincian telah disetujui sehingga Dumfries pada dasarnya hanya tinggal menunggu waktu untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Dan menurut laporan, Inter akan mengumumkannya secara resmi pada minggu depan atau paling lambat selama jeda internasional mendatang. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu telah pulih total dari cedera dan siap kembali ke starting 11 untuk laga penting menghadapi Arsenal dan Napoli. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pemain asal Turki tersebut akan mulai tersedia saat Inter menjamu Venezia malam nanti. Calhanoglu merupakan salah satu pemain kunci Inter yang absen dalam beberapa pertandingan terakhir. Sang gelandang mengalami cedera saat Inter bertandang ke Stadion Olimpico ketika menghadapi AS Roma bulan lalu. Oleh karena itu, pemain berusia 30 tahun tersebut terpaksa melewatkan 3 pertandingan Inter sejauh ini. Nerazzurri memang mampu mengatasi ketidaktersediaan Calhanoglu dalam beberapa laga terakhir dengan menurunkan Nicolo Barella sebagai regista. Akan tetapi Inter harus menghadapi 2 pertandingan besar sebelum jeda internasional. Sehingga Nerazzurri berharap pemain kuncinya tersebut bisa pulih tepat waktu. Dan sekarang, Calhanoglu telah kembali fit 100% serta siap menjadi bagian dari skuad untuk pertandingan menghadapi Venezia. Meski masih diragukan apakah Calhanoglu akan menjadi starter untuk laga tersebut. Namun target sang gelandang adalah 2 pertandingan penting berikutnya sebelum jeda internasional. Inter akan menjamu Arsenal pada hari Kamis dalam salah satu pertandingan terberat mereka di Liga Fase UCL. Kemudian pada akhir pekan berikutnya Nerazzurri akan melakukan duel papan atas klasemen Serie A menghadapi Napoli. Maka dari itu, Calhanoglu bertujuan untuk menjadi starter dalam 2 pertandingan besar tersebut. Striker Inter Milan, Mehdi Taremi dikabarkan akan masuk dalam starting 11 Nerazzurri untuk pertandingan menghadapi Venezia di Serie A. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi kemungkinan akan mengistirahatkan salah satu dari Lautaro dan Marcus Thuram di laga tersebut. Inter baru saja beraksi pada tengah pekan ini dengan meraih kemenangan di kandang Empoli. Namun hanya ada sedikit waktu istirahat bagi Nerazzurri di tengah jadwal pertandingan yang sangat padat, di mana Inter akan menjamu Venezia malam nanti. Pelatih Simone Inzaghi tentu tidak akan meremehkan pertandingan tersebut mengingat mereka harus terus menempel Napoli di puncak klasemen. Oleh karena itu, Inzaghi siap menurunkan susunan pemain terbaiknya meskipun ada beberapa rotasi yang dilakukan. Laporan menjelaskan bahwa Allenatore asal Italia tersebut akan mengistirahatkan beberapa pemain kunci dalam menghadapi Venezia, mengingat masih ada 2 laga penting lagi yang harus dilakoni sebelum jeda internasional. Di lini serang, salah satu dari Lautaro dan Marcus Thuram akan memulai laga dari bangku cadangan untuk memberi kesempatan kepada Mehdi Taremi sebagai starter. Sementara di sisi lain, Gazzetta melaporkan bahwa Benjamin Pavard akan kembali ke starting 11 menggantikan Jan Bisek. Dan yang terakhir, Josep Martinez berpeluang mendapat kesempatan melakukan debut kompetitifnya sebagai starter menggantikan Yann Sommer. Mantan striker Inter Milan, Antonio Cassano menilai Davide Fratesi lebih baik dibandingkan rekan setimnya, Nicolo Barella. Cassano untuk kesekian kalinya menyatakan hal ini dalam sesi wawancara di program FIFA El Football seperti dilansir FC Inter 1908. Nerazzurri menggelontorkan dana yang signifikan saat merekrut Fratesi dari Sassuolo sehingga mungkin terlihat aneh jika ia tidak menjadi pemain inti bagi La Beniamata. Di sisi lain, ada fakta bahwa Fratesi secara reguler menjadi starter di timnas Italia. Namun Fratesi memiliki kendala untuk mencoba mengukuhkan dirinya sebagai pilihan utama yang mapan di lini tengah Inter. Pelatih Simone Inzaghi lebih memilih Henrikh Mkhitaryan, Hakan
Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella sebagai trio gelandang kunci mereka. Terlebih lagi Barella yang di atas kertas merupakan pesaing langsung Frattesi dalam mendapatkan tempat di starting 11 Inter. Frattesi dan Barella sejatinya bisa dimainkan secara bersama, namun keduanya lebih condong bermain di sisi kanan lini tengah. Hal ini pun membuat Barella dipandang sebagai pemain yang lebih berpengalaman sehingga lebih layak menjadi starter dibandingkan Frattesi. Tetapi bagi Cassano, Frattesi justru lebih baik dibandingkan Barella berdasarkan penampilan mereka, baik di Inter maupun di timnas Italia. Saya tergila-gila pada gelandang seperti Gavi dan Frenkie de Jong, ujar Cassano seperti dilansir FC Inter 1908. Itulah mengapa saya katakan Frattesi harusnya bermain, bukan Nicolo Barella, baik untuk tim nasional maupun untuk Inter sesuai penampilan di lapangan. Tetapi lini tengah selalu menurunkan Hakan Calhanoglu, Barella dan Mkhitaryan dalam cara berpikir Inzaghi. Pelatih tidak mengizinkan Frattesi untuk bersaing dengan Barella, meskipun Frattesi telah bermain lebih baik sejak musim lalu. Inzaghi menjadikan Frattesi sebagai pemain ke-12, dan menurut saya itu kurang menunjukkan rasa hormat padanya. Lapangan yang berbicara dan mengatakan Frattesi harusnya lebih sering bermain daripada Barella. Namun malah sebaliknya dan Frattesi tidak pernah dipertimbangkan dalam pertandingan penting. Inter Milan dikabarkan siap mengirimkan squad talent mereka untuk pertandingan UCL antara Lille versus Juventus demi mengamati performa Jonathan David. FC Inter News melaporkan bahwa David hampir pasti akan menjadi salah satu peluang transfer gratis di musim panas mendatang. Kontrak pemain berusia 24 tahun itu bersama Lille hanya tersisa 8 bulan lagi, dan belum ada indikasi bahwa ia berencana memperpanjang kontrak. Dengan demikian, David seharusnya tersedia dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Hal ini pun membuat banyak klub di Eropa melirik sang striker, terlebih dari klub-klub di Serie A termasuk Inter. Akan tetapi laporan menjelaskan bahwa Nerazzurri harus bersaing dengan Juventus yang juga mengincar tanda tangan David. Bianconeri ingin merekrut striker baru sebagai opsi cadangan, pesaing, atau bahkan pengganti Dusan Vlahovic. Dan dalam hal ini Jonathan David adalah target utama raksasa Turin tersebut, terutama mengingat ketersediaannya dengan status bebas transfer. Juventus akan berhadapan langsung dengan Lille yang diperkuat David pada hari Rabu dalam laga lanjutan Liga Champions. Laporan mencatat bahwa pemain berusia 24 tahun itu kini sedang on fire, sehingga jika ia mampu tampil gemilang, maka si nyonya tua semakin bertekad untuk merekrutnya. Namun demikian, Inter dikabarkan akan tetap siaga mengingat mereka juga melihat David sebagai peluang transfer besar untuk masa depan. Nerazzurri pun akan terus memantau pemain internasional Kanada tersebut. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez dinobatkan sebagai pemenang Golden Foot Awards 2024. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Inter melalui laman resmi klub bahwa El Toro memenangkan Golden Foot yang merupakan penghargaan kepada pesepak bola yang memiliki prestasi kelas dunia. Ini merupakan penghargaan bagi kapten Inter yang tergabung dengan jajaran juara yang menerima penghargaan internasional tersebut, di mana tahun ini merupakan edisi Golden Foot ke-21. Selain itu, penghargaan ini adalah suatu pengakuan penting bagi Lautaro sebagai pemain yang telah membedakan dirinya atas kualitas, kelas dan prestasi. Lautaro meraih banyak prestasi pada tahun 2024, baik membantu Inter memenangkan Scudetto maupun saat menjuarai Copa America bersama timnas Argentina. Lautaro bahkan menjadi top scorer di kedua ajang tersebut. Selain prestasi, sikap individu pemain juga menjadi indikator penilaian para panelis. Edisi Golden Foot sebelumnya dimenangkan oleh Robert Lewandowski, dengan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Walk of Fame di Kerajaan Monaco. Perlu diketahui bahwa setiap pemain hanya bisa memenangkannya sekali. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi siap berduel dengan pelatih Napoli Antonio Conte untuk pertarungan panjang dalam perebutan gelar Serie A. Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa memang masih terlalu dini untuk mengatakan Nerazzurri dan Partenopei sebagai kandidat kuat peraih Scudetto musim ini. Terlebih lagi Atalanta tengah dalam performa gemilang dan klub seperti Juventus, Lazio serta Fiorentina hanya tertinggal beberapa poin di klasemen. Bahkan AC Milan bisa saja bangkit mengingat mereka masih menyimpan satu pertandingan yang belum dimainkan. Akan tetapi pada kenyataannya Napoli dan Interlah yang menempati dua posisi teratas di klasemen Serie A saat ini.
Kedua tim akan bertemu pada tanggal 10 November mendatang dalam pertandingan terakhir Serie A sebelum jeda internasional. Apapun hasil dari bentrokan langsung tersebut memang hanyalah permulaan dikarenakan musim masih sangat panjang. Namun Simone Inzaghi dan Antonio Conte tentu akan bekerja keras mulai dari sekarang untuk mempertahankan posisi masing-masing. Conte sudah memenangkan gelar Serie A sebelumnya bersama Inter dan Juventus. Sementara itu, Inzaghi juga telah bergabung dengan Conte dalam hal ini untuk membimbing Nerazzurri meraih Scudetto musim lalu. Gelar tersebut tentu sangat penting bagi Inzaghi mengingat ia sebelumnya memiliki reputasi sebagai pelatih spesialis piala domestik. Namun sekarang, Conte akan menghantui Inzaghi, di mana pelatih Napoli tersebut jelas bertekad untuk menegaskan kembali dirinya dengan memenangkan Scudetto bersama 3 tim berbeda. Meski demikian, laporan mencatat bahwa Inzaghi siap berduel dengan Conte untuk pertarungan panjang dalam perebutan gelar Scudetto musim ini. Inter Milan dikabarkan sangat ingin merekrut Samuel Ricci dari Torino sebagai pewaris ideal untuk Hakan Calhanoglu. Jurnalis Italia Gianluigi Longari melaporkan bahwa Nerazzurri menjadikan pemain berusia 23 tahun itu sebagai target transfer utama mereka. Seperti diketahui, Inter sedang memikirkan masa depan skuad termasuk lini tengah. Nerazzurri saat ini memiliki perpaduan antara pemain muda dan pemain berpengalaman yang ideal untuk mempertahankan gelar Serie A dan melangkah jauh di Liga Champions musim ini. Namun hal itu bukan berarti klub tidak menyusun strategi untuk masa depan skuad mereka. Dan salah satu pertanyaan besar adalah tentang masa depan lini tengah. Hakan Calhanoglu saat ini adalah pemain yang sangat penting bagi Nerazzurri dengan berperan menjadi gelandang jangkar. Akan tetapi Calhanoglu kini memasuki usia 31 tahun sehingga tidak ada jaminan ia akan terus mempertahankan performanya. Sementara itu, Christian Aslani adalah wakil utama Calhanoglu yang diharapkan Inter untuk mewarisi peran pemain asal Turki tersebut sebagai regista. Namun masih ada keraguan apakah Aslani mampu mencapai level yang ditunjukkan Calhanoglu dalam beberapa musim terakhir. Oleh karena itu, Inter pun sudah mulai mencari gelandang baru dengan satu nama yang membuat direktur Nerazzurri tergila-gila, yakni Samuel Ricci. Gelandang tersebut baru berusia 23 tahun dan telah menjadi sosok yang sangat penting bagi Torino. Ricci bergabung dengan Granata dari Empoli pada bulan Januari 2022. Sang gelandang tampil luar biasa untuk Torino, dan juga menjadi pemain reguler di timnas Italia. Laporan menjelaskan bahwa Inter telah menetapkan Ricci sebagai target utama untuk menjadi pewaris Calhanoglu.